Aep punya dendam ke terpidana kasus Vina. Inilah tampang Aep tanpa masker yang kini viral di media. Sosok Aep ini diduga memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan sosok Aep ini disebut-sebut memiliki dendam kesumat ke terpidanan kasus Vina Cirebon. Simak inilah tampang Aep tanpa masker yang saat ini menjadi public enemy setelah diduga memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Diketahui, wajah asli Aep tanpa masker tersebar di channel YouTube @menguakfakta1. Ada sebuah video yang berisi cupilkan beberapa potret Aep tanpa masker yang diupload. Video tersebut disertai sejumlah keterangan terkait sosok Aep. Aep diketahui memiliki nama panggilan, Aep alias Abi. Aep ini juga disebut merupakan anggota geng motor. Selain itu diposting juga sejumlah foto Aep sedang memakai jaket bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans. Status FB Aep. Channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Demi Allah sampai kapan juga gue enggak terima. Gue cuman bisa berdoa aja buat lo. Moga nasib keluarga lo tetap berantakan selalu dipenuhi dengan musibah. Lo inget itu? Tulis Aep pada tanggal 30 Desember tahun 2016. Pegi tantang Aep. Pegi Setiawan langsung menantang Aep untuk bertemu selepas dirinya keluar dari tahanan Polda Jabar. Bahkan, Pegi Setiawan berencana melaporkan Aep ke polisi atas dasar dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya, Aep sempat mengaku lihat Pegi Setiawan pada saat malam kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki tahun 2016. Kini, Pegi Setiawan akhirnya menghirup udara bebas setelah gugatannya dikabulkan Hakim Eman Sulaiman pada sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon pada Senin, tanggal 9 Juli tahun 2024. Hakim Eman memutuskan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki oleh Polda Jabar tidak sah. Pegi Setiawan melontarkan pernyataannya saat berada di basecamp tim kuasa hukum di Jalan Sabang, Kota Bandung pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Pegi Setiawan masih berada di basecamp tersebut sebelum kembali ke Cirebon pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024, siang. Dikutip tribunjakarta.com dari akun YouTube @pengacara_tonim, Pegi Setiawan sedang menyantap sarapan bersama Tony RM dan kuasa hukum lainnya. Ternyata sarapan itu telah disiapkan oleh ibu kandungnya, Kartini. Pegi makan sama orek tempe, pindang tongkil, sudah ada pakai kecap, tapi masih nyari kecap, ujar Kartini. Selain Pegi Setiawan, terlihat ada pamannya Suharsono alias Bondol yang ikut sarapan bersama sejumlah kuasa hukumnya. Pegi Setiawan lalu menjawab pertanyaan kuasa hukum mengenai Aep. Kuli bangunan itu mengaku tidak mengenal Aep. Sosok Aep ini seperti apa? Mukanya seperti apa? Menuduh saya, ngelihat saya saat hari kejadian. Penasaran saya, kalau bisa dipertemukan, saya mau berdebat sama dia, kata Pegi Setiawan. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM yang berada di samping kliennya pun memberikan pernyataan. Aep nih, nantang nih, Aep harus muncul nih, kata Tony. Pegi Setiawan juga turut memberikan pesan kepada Aep. Aep harus muncul nih debat sama saya kalau kamu gentle. Kamu harus membuktikan. Saya tantang Aep muncul ketemu di mana. Kalau kamu laki-laki tunjukin diri kamu, kata Pegi Setiawan. Pegi Setiawan pun membantah keterangan Aep yang sering melihat dirinya menggunakan sepeda motor Smash. Sepeda motor Suzuki Smash warna pink itu disebut menjadi alat bukti keterlibatan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Pegi Setiawan pun membantah keterangan tersebut. Ia mengatakan sepeda motor itu rusak dan turun mesin sebelum peristiwa Vina Cirebon terjadi. Selain itu, Pegi Setiawan mengklaim sepeda motor tersebut sedari awal tahun 2016 telah dicat menjadi warna biru kuning. Ia juga membantah keterangan Aep yang melihat dirinya berada di SMPN 11 Cirebon pada saat peristiwa Vina Cirebon. Aep, kalau kamu laki-laki gentle kita ketemu atur waktu. Jangan menyudutkan seseorang. Jangan mematikan masa depan seseorang, tegas Pegi Setiawan. Tangkap Aep. Ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno 2J hanya bisa berandai-andai melihat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang carut-marut. Ia sebenarnya gemes dengan pihak Polda Jabar yang dinilai kurang gesit dalam menangani kasus pembunuhan dua sejoli yang tiba-tiba viral gara-gara film di 2024. Andaikan dirinya menjadi penyidik Polda Jabar saat ini,
pensiunan Polri Bintang 3 tersebut bakal memperdalam saksi yang dinilainya mencurigakan bernama Aep. Kalau saya jadi polisi atau penyidik sekarang ini yang saya perdalam adalah saksi Aep. Kenapa? Adanya 11 nama, pelaku, itu berasal dari berita acaranya Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aep, Dede dan Mel-Mel, ujar Susno seperti dilansir dari iNews yang tayang Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Menurut Susno, ketiga saksi itu harus diperiksa karena telah membeberkan para terduga pelaku yang terlibat pembunuhan yang terjadi malam Minggu di akhir Agustus 8 tahun silam itu. Nalurinya sebagai polisi berkata malah Aep yang terlibat. Jangan-jangan ini pelakunya? Saya tidak nuduh ya, jangan-jangan ini si Aep pelakunya kok dia bisa tahu persis. Ini saya curiga besar, ujarnya. Mudah-mudahan Aep enggak lari, bisa jadi pelakunya itu Aep. Nah ini kalau saya berversi sebagai penyidik, katanya lagi. Sebagai penyidik, Susno menarik kasus ini dari titik nol, tidak di tengah seperti yang pihak Polda Jabar lakukan. Ia berfokus kepada pendalaman alat bukti yang ada seperti CCTV dan ponsel korban maupun tersangka. Sudah ada CCTV, anak buah Rudiana, katanya, sudah disita CCTV. Kenapa tidak dibuka? Apa jangan-jangan sudah dibuka? HP juga dibuka. Kalau sperma atau darah sudah susahlah, katanya. Susno mengajak rakyat Indonesia untuk meminta polisi untuk segera memeriksa HP dan CCTV. Kedua alat bukti itu bakal berbicara, membantu mengungkap kasus pembunuhan yang sebenarnya. Kenapa tidak diperdalam Aep yang tahu persis ini? Jangan-jangan si Aep ini pelaku. Terus yang mirip Peggy Setiawan di Cianjur, kenapa dia enggak diperiksa? Periksa, juga, dia, pungkasnya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Saka Tatal saat ini diketahui sudah bebas. 8 tahun berlalu, polisi menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Keberadaan Aep kini menjadi misterius pasca Peggy Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan Aep usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Aep merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian Aep bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Peggy Setiawan bebas, Aep justru menghilang. Aep bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, Aep pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Peggy Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, Aep memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak MAH, gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan Aep. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Perjuangan Cirebon. Reza Indragiri menguji kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian Aep adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa Aep memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek Aep dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli Aep karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel.
Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.